sebagaimana syarat yang diajukan, yang biasa dilakukan di LPSK ya gitu. Jadi harus ada surat permohonan. Yang pasti kami memiliki legal standing karena Bang Rudi sudah memberikan kuasa kepada kami, dan juga ada dokumen-dokumen yang lain terkait misalnya dengan putusan yang sudah dikeluarkan oleh tim kode etik Polda NTT gitu, dan juga beberapa surat-surat dan dokumen-dokumen yang menjadi keterkaitan dalam kasusnya Kakak Rudi gitu. Kenapa sampai kami membuatkan pengaduan ke LPSK itu karena Kakak Rudi dan keluarga sebenarnya sudah merasa terancam dengan segala tindakan ataupun tindakan baik dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan juga ada drone yang beredar di sekitaran rumah gitu. Terus habis itu ada ambil foto secara sembunyi-sembunyi, terus habis itu ada pencegatan terhadap mobil dari istrinya Kakak Rudi juga gitu. Terus habis itu ada anak-anak juga yang merasakan ketakutan karena mereka datang ke rumah gitu kan, di rumah terus ada anak-anak, dan kami sangat membutuhkan namanya perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal ini gitu. Bagaimana LPSK memiliki kewajiban sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, mengalami ketakutan dan juga merasakan rasa malu ya, karena dilihat oleh teman-temannya terkait dengan situasi dan kondisi pada saat kepolisian datang ke rumahnya klien kami, dan akhirnya anak-anak menjadi takut dan menangis terus gitu, dan meminta dukungan terus dari bapaknya gitu terkait dengan bagaimana situasi, bagaimana cara dia menghadapi teman-temannya gitu, apa yang dikatakan oleh teman-temannya saat mengetahui terjadinya kasus seperti ini gitu. Hal seperti itu kan tidak dipikirkan oleh aparat penegak hukum, di mana polisi itu sebagai salah satu institusi yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam hal ini itu adalah perempuan dan anak yang menjadi keluarga dari Kakak Rudi gitu. Makanya pada siang hari ini kami meminta kepada LPSK, di mana kami melihat kasusnya Kakak Rudi itu adalah sebagai korban dari sebuah peristiwa pidana gitu. Kakak Rudi berusaha mencoba mengungkapkan terkait dengan adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi gitu, tetapi karena pengungkapan kasus itu akhirnya Kakak Rudi diproses gitu dan ditempatkan sebagai pelaku saat ini Kakak Rudi ya, dalam beberapa pemberitaan di media ataupun statement yang disampaikan oleh kepolisian Polda NTT. Saya mohon izin Pak Kapolri, Bapak Kadif Propam, Bapak Kapolda NTT. Saya hanya minta begini, kalau saya salah, saya pasti mohon maaf kepada oknum-oknum termasuk Bapak Kapolda. Tapi kalau saya benar dan ruang mencari kebenaran itu tidak didapatkan dari institusi dalam hal ini Polda NTT, saya pasti mencari keluar. Karena apa? Karena saya sudah mencoba sebagai anak, sebagai anggota, saya sudah WA Pak Kapolda, saya sudah WA Pak Wakapolda, saya sudah WA Kabid Propam, saya menjelaskan fakta-fakta lapangan, tetapi itu tidak digubris, kemudian saya ini beberapa kali dituduh dalam hal-hal yang benar-benar saya tidak lakukan. Bahkan saya ini dipanggil dan ditegur salah satu PJU bahwa saya otak di balik demonstrasi catar akpol yang di dalamnya ada anak Pak Kapolda. Itu menurut saya, dugaan saya, mungkin pimpinan itu marah karena isu itu, padahal ini kan hal yang tidak benar. Maka saya hanya berharap sebagai yang saya tidak tahu, posisi saya masih mantan anggota Polri atau anggota Polri, saya minta pimpinan itu harus bijaksana ketika mendapatkan informasi, itu harus bijaksana, panggil anggotamu, panggil anakmu. Akhirnya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Polda NTT dampaknya memalukan institusi. Saya sebagai anggota Polri, tapi saya juga sebagai masyarakat anak NTT, yang ketika saya membiarkan isu ini berkembang, dampak itu besar, dampak sosial itu akan berdampak kepada keluarga, anak, istri saya. Sehingga saya harus bersuara. Kalau suara saya untuk menyampaikan kebenaran ini di-cut, tidak ada nilainya, lalu untuk apa saya harus berbicara kepada pimpinan? Jadi saya hanya minta, jadi pemimpin itu harus menempatkan diri sebagai orang tua, kakak, itu harus ada poin itu. Karena tidak ada poin itu, dampaknya rusak untuk institusi. Saya hanya mau bilang begini, hari ini saya dipecat, Kabid Propam dipecat, Kabid Humas dipecat, Kapolda pun dipecat, institusi ini agak tegak lurus. Tetapi dampak memalukan institusi itu karena kita saling
berdebat di publik, dampaknya besar untuk institusi dan termasuk untuk kepercayaan rakyat kepada institusi. Kalau kita bicara tentang mencintai institusi, itu dari perbuatan nyatanya, bukan daripada yang hanya diumbar-umbar. Perbuatan nyata itu yang harus kita tunjukkan. Pak Dirkrimsus, kita bukan orang yang sempurna. Pasti kita punya salah dan punya kekurangan. Kekurangan itu yang harus ada diskusi dalam satu organisasi. Komunikasi yang baik, bukan semata-mata menjustifikasi kita bahwa kita anggota paling buruk. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi pemimpin yang bijaksana. Begitu. Oke. Ini Bang, pendapatnya terkait dengan tuduhan kekayaan tidak wajar. Gini aja. Saya makanya ini nih framing-framing yang saya ini selama saya hidup ya, saya baru punya satu sertifikat tanah yang keluarnya baru kemarin itu, bulan lalu. Selama saya hidup ini baru punya satu sertifikat atas nama saya yang baru saya buat. Bisa cek di pertanahan. Jadi kekayaan ini tidak bisa kita tipu. Kekayaan ini tidak bisa kita tipu. Ini kan yang dibangun seolah-olah saya ini kaya raya. Apa saya kaya raya? Nanti bentuk tim independen termasuk Propam Mabespori, saya buka semua. Bang, ancaman-ancaman itu udah berapa lama sih Bang terhadap Abang dan keluarga Bang? Saya mau sampaikan begini. Ya mungkin saya pernyataan ini sangat mengkritis. Bahkan sampai tadi pagi ada oknum-oknum yang mendatangi orang-orang yang harus memaksa orang itu pernah memberikan saya duit. Ada bukti-buktinya. Yeah. Jadi saya ingatkan, kalau oknum anggota yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa yang terjadi, jangan dengan cara-cara yang tidak benar mengambil data-data yang dapat merugikan Anda sendiri. Jangan mengikuti perintah-perintah yang dapat merugikan Anda sendiri, karena saya akan menyampaikan fakta gitu.